Halo kawan-kawan, kembali bersama kami di Flobomora Studio. Jangan bosan ya. Oke kawan-kawan, sebelumnya mau tanya nih, kawan-kawan suka nggak berpetualang? Kalau suka, biasanya sendiri, dengan teman, keluarga, atau dengan bojo alias pacar. Tulis di kolom komentar ya. Nah, kali ini kami akan mereview salah satu film, di mana dalam film ini banyak menceritakan tentang pahit manisnya berpetualang, indahnya hidup di alam bebas, jauh dari hiruk-pikuk dunia, melepaskan semua yang dimiliki, bahkan keluarga. Film dengan judul Into the Wild ini diangkat dari buku yang ditulis oleh Jon Krakauer, yang disutradarai oleh Sean Penn, yang dirilis pada tahun 2007, dengan pemeran utamanya Emily Hirsch sebagai Chris McCandless. Film yang berawal dari Chris mengikuti proses wisudanya di sebuah perguruan tinggi yang bernama Universitas Emory. Wisuda juga dihadiri oleh keluarganya, yaitu ayah, ibu, serta adik perempuannya. Terlihat keluarganya beserta Chris sangat bangga dan bahagia karena Chris telah lulus dari perkuliahan di usianya yang sangat muda dan mendapat penghargaan dari universitas. Namun, kebahagiaan ini tidaklah bertahan lama karena Chris lebih memilih untuk berpetualangan dan tidak mau bekerja. Ia menolak untuk berhubungan dengan keluarganya, yang menyebabkan orang tuanya sangat kecewa karena Chris pergi dari rumah dan tidak ada kabar. Keluarga yang penuh dengan ketidakbahagiaan adalah alasan terbesar Chris untuk melakukan itu semua. Lebih tepatnya lagi, Chris merasa bosan dengan sifat dan sikap kedua orang tuanya, Walt atau William Hurt dan Billie atau Marcia Gay Harden. Chris menganggap bahwa kedua orang tuanya penuh dengan kebohongan dan selalu menggunakan kekayaan mereka dalam memandang dan mengukur segala hal. Dan dampaknya terjadi ketidakharmonisan rumah tangga itu adalah Chris dan Karen. Chris pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh menggunakan bus menuju ke sebuah padang gurun. Sesampainya dia di sebuah tempat yang bernama Laidmead, mobil Chris terkena banjir bandang. Chris kemudian meninggalkan mobilnya dan menumpang dengan mobil lain. Dalam fase ini, ia menemukan bahwa birokrasi merupakan penghambat utama dalam sistem kemasyarakatan. Selain itu, ia menyadari betapa uang merupakan penghalang bagi kebebasan manusia. Ia membakar semua kartu kredit dan uang yang dimilikinya, beserta dokumentasi tentang identitasnya. Chris juga mengganti namanya dengan Alexander Supertramp. Alex lalu pergi menyusuri padang gurun, dan ia mendapatkan sebuah bus berada di tempat yang sangat jauh. Alex memberi nama bus itu dengan nama The Magic Bus. Bus itu sudah tidak digunakan lagi, namun masih ada beberapa barang yang bisa digunakan. Alex kemudian membersihkan bus tersebut, menatanya dengan baik, lalu ia tinggal dan berkemah di dalam bus tersebut. Alex orang yang suka menulis, dan setiap aktivitas yang ia lakukan selalu ditulisnya dalam sebuah catatan hariannya. Di sini, Alex sangat bergantung pada alam. Ia tidak mempunyai handphone, uang, dan barang-barang lainnya. Alex memiliki hobi membaca. Kehidupan di padang sangat dinikmatinya. Ia memakan makanan dari alam, berburu binatang yang ada di padang agar bisa bertahan hidup. Hingga pada suatu hari, saat sedang menyusuri sebuah tempat, ia bertemu dengan sepasang kekasih. Mereka sangatlah ramah kepada Alex dan bahkan mengajak dia untuk tinggal bersama. Namun, Alex tidak mau dan ia lebih memilih hidup sendiri. Malam itu, mereka menceritakan tentang banyak hal. Alex suka berpindah-pindah tempat, namun tetap kembali yaitu ke tempat awal ia datang dalam sebuah bus. Ia seringkali menyeberangi sungai yang sangat dalam, bahkan sempat dikejar oleh petugas penjaga taman, karena ia tidak memiliki surat izin untuk bisa keluar masuk di tempat itu. Namun berkat kepintarannya, Alex mencuri sebuah kano untuk menyeberangi sungai. Untuk diketahui, kano merupakan sebuah perahu kecil dengan ujungnya berbentuk lancip dan terbuka bagian atasnya. Lalu, dia membawa kano itu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang berkemah di pinggir sungai.
pasangan itu memanggil Alex untuk beristirahat. Mereka lalu mengobrol banyak, namun obrolan mereka tidak sampai lama karena petugas itu tetap mengejar Alex. Alex lalu pergi dari tempat itu. Di sini, Alex banyak bertemu dengan orang-orang baru, namun semua yang ditemuinya sangat ramah dan baik kepadanya. Walaupun kehidupannya sudah berubah, namun keluarganya tetap mencari tahu tentang keberadaannya. Tetapi, usaha mereka sia-sia. Mereka tetap tidak menemukan keberadaan Alex. Di tempat ini, Alex belajar tentang banyak hal, hingga sampai pada suatu ketika, saat ia melakukan perburuan dan menemukan salah satu bencana terbesar dalam hidupnya, yaitu ketika daging hasil buruannya membusuk. Selain itu, Alex juga berupaya sebisa mungkin menahan hawa nafsu untuk bisa berhubungan dan berkomitmen bersama Tracy atau Kristen Stewart, dan melawan keinginannya untuk kembali ke tengah hangatnya keluarga setelah ia merasakan kebaikan dari pasangan pengelana, Rainey dan Jen. Alex juga merasa bahwa kebahagiaan hanya akan terasa jika dinikmati dalam kebersamaan. Setelah beberapa lama, Alex tinggal di pedalaman liar Alaska. Ia merasa kekurangan bahan makanan ataupun asupan yang layak untuknya. Kemudian, Alex memilih untuk kembali ke peradaban manusia. Namun, ia bukannya mendapatkan keberuntungan, malah ia dibuat tidak nyaman dengan kehidupan manusia, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke alam liar. Dan sampai pada akhirnya, saat Alex berkemah di dekat Salton City, California, Alex bertemu dengan seorang lelaki tua. Laki-laki tua itu bernama Ron French. Ron seorang pensiunan. Ia tinggal sendiri karena keluarganya hilang dalam sebuah kecelakaan mobil saat ia bertugas sebagai tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Ron kemudian mengajak Alex ke tempatnya di sebuah bengkel tempat ia bekerja. Selama 2 bulan Alex bersama Ron, Alex pun memutuskan untuk pergi ke Alaska, tempat yang sangat diimpikannya. Tentu saja Ron merasa kecewa karena ia sudah menganggap Alex sebagai keluarganya. Sebelum pergi, Ron memberikan perlengkapan kemahnya kepada Alex. Seiring persediaannya mulai habis, ia menyadari bahwa alam sangatlah keras dan tidak peduli pada dirinya. Dalam keadaan putus asa, ia terpaksa mengumpulkan dan memakan akar dan tanaman. Alex bingung antara biji kentang liar dengan tanaman hama atau buncis liar yang sangat beracun. Alex akhirnya jatuh sakit dan perlahan-lahan sekarat karena kelaparan. Alex terus membayangkan keluarganya untuk terakhir kalinya. 2 minggu kemudian, mayat Alex ditemukan oleh para pemburu rusa. Nah kawan-kawan, masih sanggupkah kalian berkelana? Seorang pengelana pasti tidak akan mempedulikan tentang kehidupannya, tentang resiko yang akan didapatinya, seperti Chris atau Alex dalam film di atas. Bagi kawan-kawan yang ingin merekomendasikan film apa lagi untuk kami review, silakan ketik di kolom komentar ya. Teman-teman, demikian review film dari kami. Nantikan review film dari kami selanjutnya.